Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kali ini saya sedang berada di area Kebun Hanif, di salah satu sudut di area Kebun Hanif. Dan Kebun Hanif ini sendiri terletak di Desa Ciburuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Jadi berada di sebelah barat dari Kota Bandung. Dan secara umum kondisi wilayah ini terbagi atas beberapa area atau lokasi dengan contohnya misalnya di sebelah selatan itu merupakan area kars ya. Di sana banyak batuan ataupun kapur, dan di di area seputar situ Ciburuy ini ataupun Danau Ciburuy ini merupakan suatu landscape dengan jenis tanah ultisol ya, ataupun pozolik merah kuning. Dan saya kali ini akan mencoba untuk melihat jenis tanah yang ada di Kebun Hanif ya, ataupun sebenarnya secara umum yang berada di area lokasi Desa Ciburuy gitu ya. Ini adalah tanah asli yang berada di lokasi kami. Jadi jenis tanah di lokasi kami yaitu jenis tanah pozolik merah kuning, atau secara umum kondisi tanah yang berada di lokasi Desa Ciburuy ini. Nah, tanah ini merupakan salah satu jenis tanah yang terbentuk dari lapukan kars ya tadi ya, atau kuarsa, dengan lokasi dengan curah hujan yang tinggi yaitu 2.500 sampai 3.000 ml per tahun. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang kita bisa melihat dari warnanya merah kekuningan. Ini menandakan bahwa kandungan aluminium dan juga besi yang cukup tinggi ya, sehingga menyebabkan tanah ini lumayan memiliki pH yang rendah gitu ya, memiliki pH yang rendah. Dan secara struktur atau secara fisik tanah ini kita bisa melihat ketika saat ini musim kemarau. Ketika saat musim kemarau, tanah ini keras ya, mengeras dan sedikit berpasir juga. Namun ketika musim hujan, tanah ini akan berbentuk lempung gitu ya, akan bertekstur lempung dan juga agak berpasir gitu, dan sedikit lengket. Namun kandungan claynya ataupun liatnya itu sedikit gitu. Dan tanah ini merupakan tanah yang sangat rentan terhadap erosi gitu ya, tanah yang peka terhadap erosi. Selain itu juga mudah terjadi pencucian oleh air hujan gitu ya, unsur haranya, karena bahan organik tanahnya yang sangat rendah gitu. Nah, jadi kita bisa melihat ini kondisi tanah yang dibiarkan terbuka gitu ya, akan seperti ini gitu ya, kondisi tanah pozolik merah kuning ini. Dan salah satu strategi yang bisa kita lakukan adalah untuk menanggapi ya tanah ini adalah dengan perlakuan selaras alam. Salah satu respon yang bisa kita lakukan ketika untuk meregenerasi tanah tersebut adalah dengan mengintegrasikan berbagai jenis tanaman dan juga menjaga tanah dan selalu memberikan bahan-bahan organik di atas tanah, mengingat tanah asli yang tadi ya, tanah pozolik merah kuning itu kandungan bahan organiknya sangat rendah gitu. Nah, sehingga ini merupakan salah satu strategi yang kami coba untuk menghidupkan tanah, yaitu dengan berbagai jenis perlakuan secara ramah lingkungan ya. Nah, yang pertama secara landscape kita perlu menyediakan
agar tanah itu agar nutrisi atau hara tidak mudah tercuci, kita bisa membuat sebuah parit gitu ya, yang akan mengalirkan ataupun akan menampung air, sehingga air itu akan dipelankan dan akan meresap ke dalam tanah gitu ya. Berbeda dengan pendekatan yang dilakukan di area kering gitu ya, area yang sangat kering, itu biasanya parit atau swellnya lebih besar. Tapi kalau kita ini tidak terlalu besar, karena mengingat tadi juga tanah ini mudah peka terhadap erosi, sehingga jika terlalu besar aliran airnya ketika hujan misalnya, maka itu bisa menyebabkan tanah bergeser juga. Nah, ini lokasi yang kami coba konservasi tanahnya. Salah satu strategi yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan bahan organik gitu ya. Memberikan bahan organik ini salah satu strategi yang bisa kita lakukan untuk menjaga untuk meregenerasi tanah tadi gitu ya, sehingga tanah di sini ini tanah yang sudah mengandung banyak bahan organik gitu ya. Berbeda dengan jenis tanah yang tadi, kita bisa memberikan kompos, memberikan mulsa, dan sehingga lapisan organik tanah akan terbentuk dan menyebabkan banyaknya hifa ataupun perakaran ataupun hifa jamur ya, dan juga kehidupan mikroba yang ada di dalamnya. Kita bisa melihat di area yang saat ini sedang musim kemarau, tapi masih hijau karena kita mengintegrasikan juga berbagai jenis tanaman gitu ya. Khususnya ini di sini misalnya di sini ada tanaman semak yang mana mengurangi terjadinya evaporasi ketika matahari yang sangat menyengat gitu ya ke landscape kita, dan kita menanam secara rapat gitu ya, sehingga di sini tidak ada jarak tanam agar tanah tertutup dengan sempurna dan tidak terbuka dan terkena sinar matahari. Ya, selain itu juga selain kita memberikan bahan organik ke atas tanah ini, kita juga bisa memberikan mulsa yang cukup tebal, sehingga di sini tanah yang lembab tidak akan cepat menguap gitu ya, air tidak akan cepat menguap, dan juga menjaga kelembaban tanah gitu ya. Nah, ini kita bisa melihat bahwasanya tanah yang lembab ya, dan juga sudah campur dengan bahan-bahan organik, dan juga yang ditutup oleh mulsa gitu ya. Dan ini sangat bermanfaat ketika di musim kemarau seperti ini gitu ya, dimana hujan sangat mungkin belum ada hujan, ini sudah 3 bulan, tapi dengan adanya bahan-bahan organik ini kita berikan selalu ke tanah, ini sangat membantu untuk menghidupkan kembali tanah pozolik merah kuning ya tadi. Selain menutupi tanah dengan mulsa dari bahan-bahan organik dan juga memberikan kompos, kita bisa menanam tanaman-tanaman legum atau tanaman-tanaman yang mampu menyerap nitrogen dari udara yang akan dikembalikan ke tanah gitu ya, sebagai sumber unsur hara. Mengingat tanah tersebut, tanah pozolik merah kuning ini sangat rendah kandungan haranya gitu ya, dan juga bahan organik yang rendah. Dan ketika kita bisa menanam tanaman-tanaman legum, misalnya di sini ada beberapa tanaman-tanaman legum, misalnya ini pohon turi, lalu ada kaliandra ya, lalu ada kacang babi, ada albasia, dan juga ada kasia, dan juga
kita bisa melihat bahwasanya di area ini, di area sepanjang slope ini ya, tebing, kita tanamin pohon gitu ya, yang dia menahan tadi erosi gitu ya, dan sangat padat gitu. Di sini kita bisa melihat tanaman-tanaman ini sangat padat. Salah satu yang bisa kita lakukan dalam respon jenis tanah tersebut juga adalah dengan menanam berbagai jenis tanaman perennial gitu ya, ataupun tanaman-tanaman tahunan seperti pohon misalnya ya. Dan ini salah satu area di mana pohon-pohonnya sudah lebih tinggi daripada area yang sebelumnya, dan pohon ini sangat mampu untuk menjaga kehidupan di dalam tanah gitu ya, dengan terus memberikan biomasa gitu ya, memberikan biomasa bahan-bahan organik yang dia akan menggugurkan daunnya misalnya ya, khususnya ketika musim kemarau, dan akhirnya akan menjadi musa bagi bagi tanah di sekitarnya gitu. Sehingga tadi kandungan bahan organik akan terus terjaga di atas tanah ini, dan sehingga tanaman-tanaman akan lebih bertahan gitu ya ketika ada dalam kondisi yang minim air ya. Sehingga sebetulnya strategi tersebut bisa kita lakukan gitu ya, dimanapun dengan cara kita melakukan sebuah observasi dan merespon bagaimana kondisi lingkungan dan juga tanah, energi yang ada di sekitar sini untuk kita manfaatkan. Salah satunya kali ini adalah bagaimana kita mengobservasi tanah dan juga cara meresponnya. Ini kurang lebih seperti itu. Mohon maaf sebelumnya apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.